Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Sahih Bukhari sekaligus syarahnya dari kitab Fathul Bari. Kita pada kesempatan ini akan membahas tentang adab berpakaian ketika sholat, yang diantaranya sholat dengan pakaian yang tidak ada gambarnya, ya, pakaian yang tidak bergambar. Babun idza shalla fi thawbin lahu a'lamun wa nadhara ila 'alamiha. Bab idza shalla, ketika salat, fi thawbin, pada suatu pakaian, ya, salat dengan menggunakan pakaian, lahu yang baginya a'lamun, gambar, ya, ada gambarnya, ya, ada corak gambar, ya, a'lam, wa nadhara ila 'alamiha, dan melihat pada corak gambarnya tadi, ya. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Ibrahim ibnu Sa'd qala haddatsana Ibnu Shihab an Urwa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam. Anna Nabiy, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, shalla, beliau salat, fi khamisatin, pada satu pakaian. Jadi Nabi salat menggunakan khamisah, ya. Jadi khamisah itu pakaiannya yang dulu itu coraknya warna hitam, sauda mu'allamah, ya. Jadi baju hitam tetapi pakai corak itu, ya, ada gambar atau ada corak-coraknya, ya. Fanadhara ila a'lamiha fi khamisatin, pada satu baju, ya. Khamisah itu baju yang warna hitam yang bercorak, ya. Laha a'lam, baginya ada a'lam, ada gambar, ya, atau ada corak-coraknya. Fanadhara, kemudian Nabi melihat, ila a'lamiha, pada gambar atau corak-corak baju tersebut, nadhratan, dengan pandangan, ya, penglihatan. Jadi Nabi salatnya kurang khusyuk, ya, karena tadi melihat baju yang beliau pakai itu bercorak, ya, atau ada gambarnya.
ada sesuatu yang mengganggu pandangan Nabi di dalam sholat sehingga sholat beliau terganggu ya. Nah, khamisah, baju yang bercorak yang gambar tadi itu sebenarnya baju hadiah ya. Jadi Nabi itu diberi hadiah oleh salah seorang sahabat, Abi Jaham ya, menghadiahkan satu baju bagus ya. Khamisah itu baju bagus ya, bercorak ya, pokoknya ada modelnya lah, ada coraknya ya. Jadi kain hitam terus ada corak-coraknya kan bagus itu ya. Nah, tetapi Nabi malah justru tidak khusyuk sholatnya ya, melihat baju yang bercorak-corak tadi itu membuat Nabi kurang khusyuk di dalam sholat. Falamma insarafa, falamma maka ketika insarafa, Nabi telah selesai. Jadi setelah itu selesai sholat, maka Nabi SAW bersabda, qala, beliau bersabda. Jadi karena Nabi itu ya manusiawi itu, jadi terganggu dengan pandangan ya, dengan pakaian ya, yang bercorak-corak tadi ya, yang bergambar-gambar tadi ya. Nah, setelah selesai sholat, maka segera Nabi memerintahkan sahabat, idhabu, bawalah pergi kalian, bi khamisati, dengan bajuku ini, hadhihi yang ini, ila Abi Jaham, kepada Abu Jaham ya. Akhirnya bajunya itu dicopot ya. Nah, Nabi perintahkan sahabat, udah bawa ini baju, serahkan lagi ke Abu Jaham ya. Jadi kembalikan baju ini, itu baju hadiah tadi ya. Jadi maksud Abu Jaham itu menghormati Nabi dan dikasih hadiah baju yang bagus itu. Khamisah itu baju yang bagus ya. Makanya dihadiahkan untuk Nabi, hanya sayang itu ada corak-corak, ada gambar-gambarnya gitu. Nah, dan Abu Jaham itu juga punya baju yang satunya lagi yang tanpa corak ya, tanpa gambar. Maka Nabi memerintahkan supaya ditukar gitu, supaya nggak tersinggung juga yang ngasih itu, supaya nggak tersinggung. Akhirnya tukar ya. Waktuni, dan datangkan kepadaku atau tukar untukku, bi anbijaniyah, Abijah, dengan baju ambijaniyah. Jadi ambijaniyah itu baju yang tanpa corak ya, baju yang tanpa corak. Tuker ini ya, baju yang bercorak ini tuker ke Abu Jaham, sampaikan supaya diganti dengan baju polos ya. Ambijaniyah itu baju polos ya, tanpa corak. Nah, alasan Nabi fa innaha, karena baju bergambar tadi atau bercorak-corak tadi itu al-hazni, itu melalaikan aku, membuat aku enggak khusyuk ya, anifan, barusan, an salati, dari salatku ya. Jadi karena baju tadi itu membuat aku enggak khusyuk ya, membuat lalai ya, membuat kurang tenang ya di dalam salat. Wa qala Hisham ibnu Urwah an abihi an Aisyah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam riwayat Aisyah ini dijelaskan, kuntu anzuru ila alamiha, kuntu, aku adalah aku, anzuru, aku melihat, ila alamiha, pada coraknya, pada gambarnya tadi. Wa ana, sementara aku, fi sholati, di dalam salat. Fa akhafu, maka aku khawatir, an taftinani, corak baju tadi itu membuat fitnah ya, membuatku terfitnah, alias membuatku tidak khusyuk di dalam apa? Salat ya. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh
Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini itu ada pelajaran bagi kita semua bahwa segala apa saja yang itu mengganggu kekhusyuan di dalam sholat hendaklah dijauhkan ya. Jadi yang mengganggu pandangan kita, yang menyebutkan dari kekhusyuan di dalam sholat, maka hendaklah dijauhkan, termasuk adab di dalam masalah berpakaian ya. Jadi jauhi atau hindari pakaian-pakaian yang membuat tidak khusyuk atau mengganggu pandangan orang gitu ya. Misalkan pakaian di punggungnya ditulisi banyak sekali gitu ya, tulisan, sehingga yang di belakangnya terpaksa apa? Membaca. Jadi itu kurang khusyuk. Makanya tidak dianjurkan pakai baju-baju yang bercorak. Bercorak ini a'lam itu maksudnya kalau zaman sekarang ya, itu bisa dimaknai dikasih tulis-tulisan gitu ya, dikasih motif-motif ini, motif itu gitu ya, dikasih gambar ini, gambar itu namanya a'lam ya. Ya. Yang itu semua menyebabkan gangguan pada pandangan orang lain atau pandangan diri kita juga gitu. Ya. Makanya Nabi segera mencopot tadi itu baju dan menukar itu. Nabi memilih baju yang apa tadi? Yang polos saja, yang polos ya. Jadi sebenarnya ya masalah baju itu bebas ya. Yang dilarang itu adalah baju-baju yang mengundang fitnah ya, mengundang tanda tanya ya bagi orang lain atau bagi apa? Diri kita ya. Nah, salah satunya adalah baju-baju a'lam tadi, baju yang banyak motifnya tadi. Ya, entah itu motif banyak tulisannya, motif karena mungkin banyak ukir-ukirannya gitu ya. Ada bordilan-bordilan yang aneh-aneh gitu kan, baju-baju sekarang itu, yaitu motif itu. Atau baju-baju yang suhrah ya, yang dianggap asing itu, ketika dipakai itu membuat orang langsung terbelalak. Nah, itu juga mengganggu apa? Kekhusyuan apa? Salat ya. Jadi hendaklah kita menjaga adab di dalam salat itu ya pakai baju wajar saja ya. Pakai baju apa yang wajar, pakai kemeja ya, panjang atau pendek, pakai jubah, pakai apa lagi? Pokoknya bajulah yang itu enggak mengundang apa? Fitnah ya. Silakan, monggo silakan ya. Yang penting tadi Nabi menghindari baju yang bercorak, ada motif-motif yang macam-macam itu. Itu salah satu tujuannya adalah supaya tidak terganggu apa? Kekhusyuan apa? Salat. Karena salat itu rohnya adalah khusyuk ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un ya. Jadi makanya segala unsur yang mengganggu khusyuk ya hendaklah dihindari. Nah, masalah pakaian ini contoh kecil saja ya, contoh. Ya. Yang lainnya juga apa saja gitu yang menyebabkan orang terganggu dalam proses ketika dia sholat, ya harus dimatikan atau dihindarkan ya. Ya. Kalau dulu pakaian ya, sekarang ya HP juga kadang bunyi ya. Lagi sholat tapi ada ringtone-nya bunyi, ada lagu-lagunya atau ada motif apalagi HP-nya itu ya. Itu hendaklah dimatikan atau di silent ya, supaya tidak mengganggu siapa? Kekhusyuan apa? Sholat. Apa saja gitu ya. Nah, termasuk mungkin ya karpet atau sajadah kan. Itu bisa jadi juga kalau motifnya aneh-aneh juga bisa mengganggu gitu ya. Atau songkok juga sama ya. Songkok kan sekarang macam-macam itu ya. Songkok orang Indonesia itu paling kreatif di dunia ya. Pakaian, songkok, sarung itu orang Indonesia jagonya itu ya. Motifnya macam-macam. Enggak dilarang ya motif, selama tidak mengganggu apa? Kekhusyuan ya.
Jangan atas nama seni ya. Kadang seni itu mengalahkan kekhusyuan, itu jangan sampai. Jadi apa saja ini yang itu bisa mendatangkan keganjilan dalam sholat sehingga sholat tidak khusyuk, maka itu dilarang karena mendatangkan apa? Was-was ya. Mendatangkan apa? Was-was ya. Maka oleh karena itu kalau kita ngurus masjid, mushola, ya dikira-kira juga kalau memilih karpet, sajadah, keramik termasuk ya yang wajar saja gitu. Kalau ada yang antik atau unik atau aneh-aneh kadang mengganggu apa? Konsentrasi ya. Yang wajar aja gitu. Ya. Ya misalkan karpetnya ada gambar bebek, nah itu pasti ya nggak khusyuk itu. Ya karpet polos aja gitu, polos atau ada motifnya yang wajar gitu ya. Ya. Atau sholat pakai baju partai, nah itu juga mengganggu apa? Kekhusyukan. Wah ini orang merah atau orang kuning ini atau orang hijau ini mengganggu kekhusyukan. Mending dihindari ya gitu ya. Bukan berarti nggak boleh pakai baju partai, silakan pakai ya. Tapi kalau dipakai sholat itu mengurangi apa? Kekhusyuan ya. Karena pasti orang di sampingnya atau di belakangnya itu pasti melihat dan membaca, dia melek kok ya. Nah, sehingga kadang orang karena terganggu pandangannya dengan makmum yang ada di depannya atau di sampingnya, ya kan? Nah, itu akhirnya sholatnya semuanya terganggu ke khusyukannya ya. Padahal Nabi memerintahkan sholat dengan cara yang khusyuk tadi. Shallu sholatal muwaddi ya, sholatlah dengan sholat seakan-akan kalian berpisah ya, seakan-akan mau mati ya. Jadikan sholat sebagai sholat terakhir sehingga apa? Khusyuk ya. Wa tukhbita lahu qulubuhum ya. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila shiratim mustaqim. Hati kalau sudah khusyuk itu tanda bahwasanya Allah menunjukkan orang-orang yang beriman yang khusyuk tadi ke jalan yang lurus ya. Memang hari ini banyak hal-hal yang mengganggu apa? Kekhusyukan tadi. Maka adalah sebisa mungkin ya perkara-perkara yang mengganggu kekhusyukan itu dihindari ya atau dijauhkan. Demikian juga hal-hal yang mendatangkan kekhusyuan ya didatangkan gitu. Gimana supaya kondusif ya sholat khusyuk, AC-nya dingin, nah itu juga menyebabkan orang menjadi apa? Khusyuk ya. Kalau panas ruangannya ya kan, angkep ya, kemudian sumpek ya, itu juga orang nggak akan khusyuk sholatnya. Makanya membuat suasana nyaman di masjid ya atau di tempat ibadah itu sangat-sangat dianjurkan ya. Masjidnya dikasih parfum jadi wangi, orang nyaman ya kan, karpetnya bersih, empuk, nah itu orang khusyuk itu sholatnya ya kan. Saking khusyuknya sampai ketiduran kadang ini ya. Tapi jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu hadis tentang tadi ya, hukum menghindari baju-baju yang apa? Bergambar ya, atau banyak-banyak motif yang aneh-aneh ya. Kemudian yang berikutnya, babun in shalla fi thawbin musallabin au tasawir. Bab hukum ya, in shalla fi thawbin musallabin au tasawir. Jika orang sholat ya fi thawbin dengan baju musallabin ya. Musallabin itu artinya baju yang
ada motif ditenun gitu ya, mansuja au mangkusha ya, au mangkusha. Jadi ditenun, malang, miring, ya pokoknya bercorak lah musallam ini ya. Apalagi kalau berbentuk salib-salib begitu ya. Au tasawir, atau ada gambarnya. Jadi baju yang diukir gitu, atau bahasa sekarang ya dikasih motif gitu ya, motif kota-kota atau motif macam-macam lah, itu namanya musallam ya. Berbentuk salib atau berbentuk apa sajalah itu ya, namanya musallam. Itu artinya dia bermotif ya, atau tasawir, atau dikasih gambar ya. Hal tafsudu sholatuhu, apakah rusak sholatuhu, sholatnya. Jadi kalau orang pakai baju bergambar bermotif yang macam-macam itu, apakah sholatnya bisa batal? Wa ma yunha an dzalik, dan apa yang dilarang dari itu. Nah, sholatnya batal atau enggaknya nanti kita akan jelaskan di hadis ini ya. Tapi jemaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Qala hadatsana Abu Ma'mar Abdullah ibnu Amr qala hadatsana Abdul Warith qala hadatsana Abdul Aziz ibnu Suhaib an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana qiramun li Aisyah, karena ada ya qiramun. Qiramun itu kelambu ya. Jadi kelambu itu kain tipis yang dipakai untuk nutup ya, satir gitu. Tapi tipis itu. Bahasa kita namanya apa itu? Kelambu ya, betul ya bahasa Indonesianya. Jadi satir ya, kain tipis yang dipakai untuk satir itu namanya kelambu ya. Nah, li Aisyah, milik Aisyah radhiyallahu anha, satarat bihi janiba baitiha, satarat untuk satir ya, untuk menutup dengan kelambu tersebut janiba baitiha, jadi sisi rumah beliau ya. Jadi rumah itu untuk ada satu ruang atau ada satu sisi di rumah itu yang perlu ditutup pakai kelambu, itu ditutup. Nah, termasuk Ibunda Aisyah ini, kelambu dipakai nutup sisi rumah itu. Kebetulan ada corak gambarnya gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amiti ya, hilangkanlah ya, engkau anna dari kami, kiramaki kelambumu ya. Tolong dicopot ini, kelambu ini copot ya, hilangkan. Hadza yang ini. Fa innahu, karena sesungguhnya la tazalu, tidak henti-hentinya tasawiruhu, gambarnya, gambar di kelambu tadi, ta'ridu fi sholati, itu terbayang di dalam sholatku. Jadi terngiang-ngiang Nabi itu setelah melihat kelambu yang ada di rumah Aisyah itu, kelambu yang bergambar ya, di kainnya itu ada gambarnya. Nah itu Nabi itu kebayang terus sampai ke bawah sholat gitu ya. Maka karena itu Nabi memerintahkan supaya kelambunya tadi apa kan? Dicopot ya. Itu kelambu yang ada di rumah itu ya. Itu saja disuruh nyopot Nabi, gara-gara gambarnya itu masih apa?
terngiang-ngiang, terbawa di dalam apa? Sholat ya. Apalagi kalau itu dipakai dalam sholat gitu ya. Ini nggak dibawa sholat ini, kelambunya nggak dipakai Nabi, dibawa Nabi ke masjid untuk sholat tidak. Itu kelambunya di rumah dipakai untuk satir saja gitu. Tapi ada gambarnya. Nah gambar itu terngiang-ngiang, terbayang-bayang. Ketika Nabi sholat itu masih ada bayangan gambar tadi ya. Maka Nabi memerintahkan kepada Ibunda Aisyah supaya kelambunya diapakan? Dicopot ya. Dicopot saja ya. Karena ada gambar makhluk hidupnya ya. Nah di sini juga jamaah sekalian ya. Jadi Imam Bukhari kemudian membuat satu bab di sini supaya menjauhkan diri ya ketika sholat itu jangan menggunakan pakaian yang ada apa tadi gambarnya ya, ada gambarnya pakaian misalkan gambar tokoh, walaupun itu gambar tokoh ya, walaupun itu gambar tokoh ya, siapa saja yang bajunya di kaosnya, di kemejanya atau di mana saja. Kalau mau sholat ya jangan pakai yang ada motif apa gambar-gambarnya, jangan ya. Termasuk di masjid jangan ditempeli gambar-gambar ya. Karena saya pernah melihat di Bogor ini ada satu masjid ya, saya pernah sholat di dalamnya, gambar semua itu isinya itu, gambar pendirinya di sini, gambar siapa lagi itu, banyak sekali itu, motor gede-gede fotonya, gambarnya itu ya. Itu dilarang ya, tidak dibenarkan ya, masjid kemudian dikasih apa? Gambar-gambar ya. Walaupun itu gambar apa? Pendiri masjidnya ya, atau ketua yayasannya misalkan. Jadi kalau jadi ketua yayasan ya jangan juga memerintahkan DKM supaya fotonya dipasang di tempat imam. Ya janganlah, malah mengganggu apa? Kekhusyuan ya. Jadi gambar intinya ya. Walaupun itu foto-foto jangan ditaruh di ruangan apa? Sholat ya, di ruangan sholat ya. Jadi gambar-gambar diusahakan dijauhkan ya dari ruangan sholat atau tempat-tempat yang itu dipakai untuk apa? Sholat. Kenapa? Karena bisa mengganggu apa? Kekhusyuan apa? Kekhusyuan sholat ya. Jadi kalau mau buat relief atau membuat dekorasi masjid ya jangan yang ada gambar-gambar macam-macam ya, ya wajar saja gitu mau bikin apa dekorasi masjid atau untuk apa hiasan masjid ya yang wajar saja, jangan dikasih gambar-gambar makhluk hidup ya, jangan dikasih gambar-gambar apa makhluk hidup, karena itu menghalangi kekhusyuan di dalam apa sholat ya, kekhusyuan di dalam apa sholat ya. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini tentang menghindari segala macam pakaian atau yang lainnya yang menyebabkan hati terganggu apa? Kekhusyuannya ya. Jadi intinya ya, masjid ataupun ruangan sholat ya, baik itu musola di rumah, musola di masyarakat atau masjid yang ada di tempat-tempat umum ya, adalah dijaga, disterilkan dari berbagai macam bentuk apa tadi? Gambar ya. Karena itu bisa mengganggu kekhusyuan daripada apa? Sholat jamaah ya. Kalau saya emang nggak terganggu, Ustaz biasa aja. Loh, Rasulullah aja merasa terganggu, apalagi Anda ya, sholatnya juga belum tentu khusyuk ya. Yang Nabi itu yang sholatnya dijamin kekhusyuannya itu aja merasa apa? Terganggu ya. Apalagi kalau sholatnya kita ya. Ya,
sholat biasa kita ini, ya otomatis juga hati kita masih lemah ya, iman kita masih lemah. Iman Rasulullah yang sudah kuat itu saja merasa terganggu dengan gambar-gambar ya ataupun motif-motif yang ada di dalam apa? Sholat ya. Jelas ya jamaah sekalian ya, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya. Jadi memaksimalkan sarana-sarana untuk kekhusyuan salat ini dalam rangka untuk menyempurnakan ya ibadah seseorang ya di dalam salat. Karena kalau orang salat itu pahalanya tergantung kekhusyuannya juga gitu ya. Ada orang itu salatnya sah gitu, tapi dapat pahalanya cuma 1/10 ya. Ada yang 1/9-nya atau 1/8-nya ya, atau hanya dapat 1/3 atau dapat setengah pahala ya. Itu pahala bisa berkurang tergantung bertambah berkurangnya kekhusyuannya. Kalau semakin khusyuk ya sempurna itu pahala sholat. Tapi kalau semakin berkurang kekhusyuannya, juga berkurang apa tadi? Pahalanya ya. Tapi jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, babu man shalla fi farrujin haririn thumma naza'u ya. Bab tentang man orang yang salat fi farujin haririn, di baju ya yang terbuat dari sutra ya. Thumma kemudian naza'u, ia mencopot baju tersebut ya. Jadi dulu ya Nabi ketika di awal-awal itu pernah ya sama dapat baju hadiah gitu. Nah, ketika mengasih hadiah ke Nabi kan yang bagus-bagus itu ya. Selain tadi Abu Jaham memberikan hadiah ke Nabi baju yang bercorak tadi ya. Nah, sahabat yang lain juga ngasih baju Nabi itu bahannya terbuat dari sutra. Nah ini. Nah di awal-awal belum ada larangan itu ya. Di zaman awal-awal itu belum ada larangan bagi laki-laki menggunakan kain sutra ya. Sehingga Nabi juga pernah menggunakan itu ya ketika di dalam sholat, yang kemudian Nabi menanggalkan atau mencopot ya baju tersebut ya karena dilarang ya. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibnu Yusuf qala haddatsana Al-Laits an Yazid bin Abi Habib an Abil Khair an Uqbah bin Amir qala uhdiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhdiya dihadiahkan ila Nabi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, farruju haririn, baju sutra ya. Fala bisa kemudian Nabi menggunakan ya, menggunakannya ya, menggunakan baju tersebut. Fasalla kemudian Nabi sholat fi dengannya ya, atau di dalamnya menggunakan baju sutra tadi. Tsumman sarafa, kemudian insarafa Nabi pulang ya. Fanaza'a, kemudian Nabi mencopot ya, meletakkan atau menanggalkannya, naz'an dengan mencopot, syadidan yang keras ya. Kalkari, seperti orang yang tidak suka ya, lahu kepadanya. Jadi langsung copot aja Nabi dengan keras meletakkan itu
baju, seakan Nabi nggak suka gitu. Waqala, dan Nabi mengatakan la yanbaghi, dan tidak patut ya, tidak pantas. Ada baju yang seperti ini, artinya baju apa? Yang terbuat dari apa? Bahan sutra, itu nggak boleh. Lil muttaqin, bagi laki-laki yang bertakwa. Jadi di dalam riwayat yang lain itu Nabi ditegur gitu ya. Ditegur oleh malaikat Jibril ya. Jadi ketika kasusnya itu Nabi sholat di Kuba ya, Masjid Kuba, dengan menggunakan kain apa tadi? Sutra. Akhirnya Nabi ditegur ya. Nahani aku Jibril, aku dilarang oleh Jibril ya. Ya kan? Sehingga tadi Nabi mengatakan la yanbaghi hadzal lil muttaqin. Baju sutra itu tidak boleh, tidak patut dipakai bagi laki-laki yang bertakwa ya. Nah, dengan demikian ya, kalau kita sudah tahu hukumnya, berarti apa? Sholat ataupun di luar sholat dengan menggunakan pakaian sutra bagi laki-laki itu haram ya, tidak boleh. Tapi kalau perempuan tidak apa-apa, pakai kain sutra nggak apa-apa perempuannya. Tapi kalau laki-laki di dalam sholat maupun di luar sholat tidak dibenarkan memakai pakaian yang bahannya apa? Sutra ya. Pokoknya dipakai atau yang digunakan itu nggak boleh ya, pakai entah pakai songgok sutra bahannya atau pakai kemeja sutra ya, atau pakai sajadah sutra misalkan gitu kan. Itu tidak dibolehkan bagi siapa? Laki-laki. Nah, berarti kalau di dalam sholat menggunakan baju sutra ya haram. Hukumnya apa? Haram ya. Hukumnya haram. Hukumnya haram ya. Nah, karena haram ya harus dihindari ya. Nah, biasanya orang-orang yang punya duit itu ya, itu pakai batik-batik apa? Sutra itu banyak sekali yang dijual itu kan ya. Boleh pakai batik silakan, tapi kalau laki-laki jangan ya dari bahan apa? Sutra, dari bahan katun saja atau bahan polister atau bahan-bahan yang lain ya. Nah, kalau itu ada bahan-bahan sutranya itu dilarang ya, hukumnya haram ya. Hukumnya apa? Haram ya. Jadi Nabi langsung mencopot tadi, langsung dicopot seketika itu ya, dicopot. Setelah dapat teguran dari siapa? Malaikat Jibril. Tapi sebelumnya Nabi pakai tadi, ya kan? Karena Nabi belum dikasih tahu kan itu. Sebelum datangnya wahyu gitu. Makanya setelah datang wahyu hukum berlaku gitu. Bahwa laki-laki muslim dilarang menggunakan apapun yang berbahan apa? Sutra ya, itu dilarang. Nah, kalau nanti di akhirat lain lagi, karena memang itu pakaian seorang muslim nanti di surga, memang bahannya dari sutra. Kalau di dunia dilarang ya, yang dilarang itu bagi laki-laki muslim itu yaitu baju yang kainnya sutra ya, pakai emas-emasan ya kan, pakai perhiasan itu dilarang bagi laki-laki muslim. Tapi kalau perempuan dipersilahkan ya, pakai emas-emasan, pakai sutra itu nggak apa-apa kalau perempuan di dunia ya. Jelas ya jemaah ya. Ada pertanyaan? Masih berapa menit? 2 menit, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi kan Ustaz barusan menyampaikan bahwa di dunia itu
sutra dilarang bagi lelaki, tapi di surga justru di pakaiannya. Saya berpikir apakah itu aturan memakai sutra atau minum khamar atau alkohol yang kadar kecil yang secara logik nggak apa-apa, tidak memabukkan misalnya, dan alasan kadar alkoholnya persentasenya kecil. Apakah itu aturan dibuat Allah untuk sekedar menguji kepatuhan kita dan nanti akan dapat ganjaran seperti tadi sutra di surga dibolehkan, khamar di surga juga dibolehkan? Kira-kira logikanya keimanannya macam apa ya tadi? Saya agak, apakah memang sekedar ujian kepatuhan kita? Karena kan kalau secara logik sutra nggak ada bahayanya. Bahkan misalnya Ustaz tadi sampaikan batik sutra, saya pernah ya zaman dahulu bahkan memberikan batik tulis sutra gitu ya pada seseorang. Nah kebetulan lelaki juga. Nah itu ya memang mungkin saya hilaf gitu ya. Iya. Kira-kira apa tak? Makasih. Jadi aturan yang dibuat oleh Allah itu hak prerogatifnya Allah ya. Jadi kita laki-laki dilarang nggak boleh pakai sutra, itu murni ya, larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ada hikmahnya ya, ada apa? Hikmah ya. Larangan khamr ya, sedikit maupun banyak, itu juga ada apa? Hikmah ya. Dan nanti dihalalkan di surga, itu juga kehendak Allah itu, aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diuji iman kita di dunia. Karena sutra itu ya simbol, sebenarnya simbol yang menyebabkan orang itu kadang ya merasa wah ya kan, dan juga bisa menyebabkan kesombongan ya, dan menjadikan gaya hidup gitu ya. Demikian juga khamr juga sama, selain menghilangkan akal dan juga gaya hidup ya. Orang kalau udah gaya hidup tuh khamr walaupun nggak mabuk, sekali minum itu bisa 200 juta ya kan? Bahkan orang kadang itu ya khamr yang bagus itu anggurnya itu satu botol tuh ada yang 500 juta dan 200 juta ya, gaya hidup itu. Walaupun apakah mereka mabuk? Enggak juga gitu. Katanya sih enak gitu kan, gaya hidup ya. Tapi tetap haram, sedikit setetes khamr pun haram ya. Dan itu Allah yang mengharamkan. Demikian juga sutra ya. Dan itu hanya diberikan nanti di surga ya, bagi yang beriman. Tadi yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir ya.